Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes, yes, yes. Semoga dalam sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, ingin kepada anak-anak lalu menerapkan 5M. Dan Miss akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Ayo kita berdoa bersama. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita, anak-anak dapat menemukan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. EYD itu ada yang tahu kepanjangan dari apa? Ejaan yang disempurnakan. Lalu anak-anak dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Anak-anak dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Sudah siap? Nah, sekarang kita masuk ke tematika menyayangi tumbuhan dan hewan. Masuk tema ketiga, menyayangi tumbuhan di pembelajaran pertama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tema ketiga, pembelajaran pertama dan kedua. Ini ada bacaan. Kita harus saling menyayangi sama manusia. Selain kita juga harus menyayangi tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan Tuhan? Nah, ada yang tahu apa saja yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa menyiram bunga, lalu merawat bunga dengan baik, memberi pupuk. Nah, jika kamu ingin mengetahui bagaimana cara merawat tanaman, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Nah, di sini terdapat contoh percakapan hasil wawancara Siti dan teman-temannya yang menemui tukang kebun di sekolah mereka. Pada saat istirahat, Siti dan teman-temannya menemui tukang kebun yang ada di sekolah mereka. Siti dan teman-teman ingin menanyakan cara merawat tanaman. Siti menghampiri Pak Udin yang sedang merawat tanaman di halaman sekolah. Siti, selamat siang Pak Udin. Pak Udin, selamat siang anak-anak. Ada yang bisa saya bantu? Udin, oh iya Pak Udin, saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Bolehkah Pak? Pak Udin, silahkan tanyakan saja. Apa saja yang ingin kalian ketahui tentang merawat tanaman? Edo, begini Pak Udin, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Pak Udin, menurut saya semua
tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh dengan baik. Siti, kalau di sekolah ini siapa yang bertugas merawat tanaman, Pak? Pak Udi. Tugas merawat tanaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah yang bertanggung jawab merawat tanaman yang ada di sekolah ini. Budi, lalu mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Pak Udin, tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah. Edo, nah kalau cara merawat, Budi, lalu mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman mawar bagaimana caranya, Pak? Pak Udin, agar tanaman mawar tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram. Siti, lalu kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Pak Udin, tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Misalnya, sirami agar tanaman tidak layu. Siti, wah terima kasih informasinya Pak Udin. Kami jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Pak Udin, sama-sama nak, saya juga membantu kalian. Nah, itu tadi adalah contoh dari wawancara Siti dan teman-temannya dengan Pak Udin. Ya, ada bacaan lagi. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, itu gambar yang di sebelah kanan adalah gambar dari daun sirih. Ya, dia berbentuk jantung dengan ujung daun yang runcing. Nah, di sini Miss ada contoh soal. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di garis bilangan itu kita mulai dari angka 0. Ya, anak-anak bisa lihat ada contoh atau ada gambar garis bilangan di bawah, ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di bawah itu ada gambar garis bilangan, tetapi dia belum lengkap angkanya. Jadi dari 0 lalu ada huruf S, lalu ada angka 2, lalu ada huruf L, itu L kecil ya. Lalu ada angka 4, lalu ada huruf lagi. Nah, seharusnya diisi dengan angka, bukan diisi dengan huruf. Jadi untuk huruf S itu sama dengan angka 1. Iya betul. Jadi yang ada di huruf S itu adalah angka 1. Ya, jadi dari 0 lalu jadi angka dari angka 0 selanjutnya angka 1. Jadi di huruf S itu yang menempati adalah angka 1. Nah, setelah angka 1 ada angka 2. Nah, lalu setelah angka 2 itu diisi huruf L. Nah, seharusnya angka 3. Betul. Lalu selanjutnya ada angka 4. Nah, setelah angka 4 itu di situ diisinya huruf R.
Harusnya angka berapa? Harusnya angka 5, betul. Nah, setelah angka 5 ada angka 6. Lalu ada angka 7. Nah, lalu ada I. I itu angka berapa? Angka 8, betul. Lalu ada angka 9 dan yang terakhir huruf H itu ada angka berapa? Angka 10 ya. Nanti anak-anak kerjakan pada buku tematiknya di halaman 113 ya. Nanti anak-anak isi untuk bagian hurufnya. Jadi seharusnya yang menempati huruf itu ada angka berapa saja ya. Nanti anak-anak bisa tulis di buku tematiknya. Nah, di sini Miss ada contoh soal untuk garis bilangan. Nah, di sini soalnya panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Kita akan membuat garis bilangan terlebih dahulu. Ya, kita isi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah sudah, kita cari panjang pohon sirih. Nah, di sini panjang pohon sirihnya itu berada di posisi angka 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah panjang pohon sirih, ada di angka 3. Nah, supaya anak-anak lebih mudah lagi, langsung kita kasih garis seperti ini. Yang ininya bisa kita hapus. Ya, lalu Miss letakkan huruf A. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Lalu kita tambahkan 2 lagi nih. Jadi kita mulainya dari angka 3. 1, 2. Ya. Nah, seperti tadi kita buat lengkung. Nah, yang ini kita bisa hapus. Nah, lalu kita letakkan huruf B. Nah, setelah sudah, kita bisa berikan lengkungan lagi dari angka 0 sampai angka 5. Ya, di sini kita tulis angka 3 dulu, lalu di sini angka 2. Ya, jadi di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Iya, betul. Coba kita buktikan apa betul 5. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk yang selanjutnya ada soal 4 ditambah 5. Nah, kita buat garis bilangannya ya. Kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, caranya seperti tadi. Kita cari angka 4. Ya, kita buat garis lengkung sampai angka 4. Nah, ini sudah. Kita tulis di sini angka 4. Untuk yang selanjutnya ada angka 5. Nah, kita mulai dari angka 4. Kita bisa menghitungnya sampai jumlahnya 5. Seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah sudah ketemu seperti ini, kita bisa ganti garis lengkungnya. Di sini 5. Jadi 4 ditambah 5 itu berapa hasilnya? 9. Iya, 9. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk Pembelajaran kedua untuk tema ketiga. Nah, di sini ada bacaan lagi ya.
Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Hak dan kewajiban itu masuk ke dalam pengamalan sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi diingat-ingat, hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak itu termasuk ke dalam pengamalan sila ke-5 Pancasila. Nah, nanti anak-anak bisa isi di bukunya dan tidak perlu dikumpulkan ya. Anak-anak sudah membaca percakapan Ilani dan Siti. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya di buku tematik halaman 120 sampai 121. Nah, ini jawaban dari pertanyaannya. Untuk nomor 1, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Jawabannya, Lani dan Siti bercakap-cakap di sekolah. Untuk nomor 2, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Jawabannya, Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung karena tanaman di sekolah butuh tempat baru dan pot yang ada sudah tidak cukup. Nah, untuk nomor ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Jawabannya, yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung adalah botol plastik, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipit, tali, dan tanaman. Lalu yang keempat, apa yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Jawabannya, yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung adalah memotong bagian bawah botol lalu merekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Lalu yang terakhir, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Jawabannya, yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung adalah kayu pipi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss akan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, anak-anak dapat melakukan kegiatan wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menentukan dan menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengetahui adanya perbedaan peran anggota keluarga sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesudah belajar. Ayo, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa besok di pertemuan ketiga dan keempat. Bye-bye.